وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmat yang tiada henti. Tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Siapapun tidak dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat kita bisa membalikkan kelopak mata kita. Nikmat kita bisa menggerakkan jemari sendi-sendi tubuh kita. Nikmat matahari masih terbit dari timur. Nikmat tanah yang masih bisa kita pijak, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat panca indera, nikmat aman, dan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam. Satu-satunya agama yang hanya memiliki satu Tuhan, tidak ada keponakan, tidak ada anak, tidak ada ibu, tidak ada bapak, satu-satunya agama yang menyembah satu Tuhan. Allah Rabbul Alamin, Allah yang mencipta alam semesta. Itu sebab kenapa hanya Allah yang kita sembah. Karena Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta, karena Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, karena Allah satu-satunya yang memberi kita rizki, karena Allah satu-satunya yang menghidupkan dari kematian, yang mematikan dari kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyembah selain Allah dengan meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, Allah satu-satunya yang memberi rizki. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan dari bumi? Mereka mengatakan Allah. Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memberikan kalian pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang menghidupkan dari kematian? Wa may yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mematikan dari kehidupan? Wa may yudabbirul amr. Dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Qul afala tattaqun. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa tidak hanya Allah yang kalian sembah?
Kita tidak menyembah Nabi Muhammad. Sebelum ada Nabi Muhammad, alam semesta ini sudah tercipta oleh Allah. Bukan Nabi Muhammad yang mencipta alam semesta ini. Satu-satunya agama yang menyembah satu Tuhan dan meyakini semua sesembahan selain Allah adalah kebatilan. Seorang muslim ketika dia mengucapkan la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala tafsirkan di surat Al-Hajj, di surat Luqman, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Itulah Allah satu-satunya yang hak. Itulah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Walladzina yad'una min dunihi huwal batil, dan semua yang disembah selain Allah disembah dengan kebatilan. Tanpa hak mereka disembah. Disembah dengan kebatilan, disembah dengan dosa, dengan kezaliman, dengan kesesatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Seseorang berdoa kepada Allah, juga berdoa ke Nabi Muhammad, itu adalah kesyirikan yang sangat besar. Seseorang berdoa kepada Allah, berdoa ke Nabi Isa, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Nabi Uzair, kesyirikan. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair putra Allah. Berkata orang-orang Nasara, Nabi Isa putra Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan juga ada di antara umat ini yang mengatakan Muhammad putra Allah, atau disejajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Tidak ada bedanya mereka dengan orang-orang Nasara, tidak ada bedanya mereka dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Mencintai Rasulullah wajib, tetapi sampai berlebih-lebihan mencintai Rasulullah, mensejajarkan Rasulullah dengan Allah, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara mereka telah berlebih-lebihan kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah tidak ada hak untuk diibadahi, dijadikan tempat berdoa, tempat beristighatsah, tempat beristi'adzah, minta rizki, minta harta benda kepada Nabi SAW, minta jodoh atau yang lainnya. Andaikan makhluk terbaik Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak mempunyai hak ketuhanan, apalagi selain beliau. Sekalipun itu malaikat Jibril, sekalipun itu Mikail, sekalipun itu Israfil, ataupun para nabi selain beliau. Dari itu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Sekali apalagi para wali, para ajengan, para kiai, para ustadz, para ulama, lebih tidak berhak lagi mereka disembah. Apalagi sebagian menyembah benda mati yang mereka pahat sendiri. Mereka menyembah benda yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Kita kembali, kenapa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah? Kenapa hanya Allah yang kita sembah? Karena Allah yang mencipta alam semesta ini. Kalau di sana ada yang bisa mencipta alam semesta selain Allah, boleh disembah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berkata di surat Az-Zukhruf, "Qul in kana lirrahmani walad
fa ana awwalul abidin. Katakan kepada mereka ya Muhammad, andaikan Allah punya anak, maka aku Muhammad adalah orang yang pertama kali menyembah anak Allah itu. Anak Allah mempunyai kuasa seperti Allah, bisa mencipta alam semesta, bisa mengatur alam semesta, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa memberi rizki. Itu Allah. Masa menyembah manusia yang sudah mati, Uzair misalnya, menyembah manusia yang akan mati, Nabi Isa misalnya, atau menyembah benda mati, kemana akal manusia? Kita menyembah Allah yang maha hidup, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia. Kenapa? Ayat kursi menjelaskan kenapa kita hanya menyembah Allah. Karena Allah adalah Al-Hayy. Karena Allah adalah yang maha hidup. Berbeda hidup Allah dengan hidup makhluk. Hidup Allah azali, hidup Allah abadi. Hidup Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ditafsirkan oleh Nabi SAW untuk zikir sebelum tidur. Antal awal falisa qablaka syai' wa antal akhir falisa ba'daka syai'. Ya Allah, engkau awal yang tidak ada sebelummu segala sesuatu. Ya Allah, engkau akhir yang tidak ada setelahmu segala sesuatu. Allah azali dan abadi. Di sana ada makhluk yang Allah ciptakan. Asalnya tidak ada, jadi ada, tetapi abadi. Ada 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk abadi. Qalam, pena, Lauhul Mahfuz yang bertuliskan di sana ketetapan takdir, Arsy, singgasana Allah, Al-Kursi, Al-Jannah wan Nar, surga, neraka, roh, dan ajbud dzanab, tulang ekor manusia. 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk abadi. Dan semua yang ada di dunia ini tidaklah azali, tidak pula abadi. Satu-satunya yang azali dan abadi, yang hidupnya sempurna adalah Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah sakit, Allah tidak pernah lelah. Sempurna hidup Allah. Makhluk mereka makan. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang Nasara karena menyembah Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa makan. Masa ada Tuhan makan? Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Allah berfirman, tidaklah Nabi Isa kecuali hanyalah seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau, dan ibu beliau hanyalah seorang siddiqah. Mereka berdua makan makanan. Yang makan tidak berhak untuk disembah, yang tidur tidak berhak untuk disembah. Malaikat dengan kekuatan fisik sedemikian rupa sekalipun tidak berhak untuk disembah. Mendengar kalamullah jatuh pingsan mereka. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka para malaikat sangat takut kepada Rabb mereka, yang Rabb mereka ada di atas mereka. Dan ketika Allah berbicara, para malaikat semua di langit sana bergelimpangan pingsan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Dan ketika mereka siuman, mereka saling bertanya, apa tadi yang dikatakan oleh Rabb kita? Yang dikatakannya adalah hak. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Rasulullah tidak berhak untuk disembah. Beliau tidur, beliau makan, beliau terluka ketika perang Uhud. Wajah beliau berlumuran darah. Tidak demikian yang namanya Tuhan. Satu-satunya zat yang kita sembah adalah Allah Rabbul Alamin. Bersyukur atas nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmatul Islam, yaitu nikmatul tauhid, yaitu nikmatul iman. Alhamdulillah, aqulu qauli hadza fa'tabiru ya ulil absar.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khalilina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid adalah nikmat besar. Ketika seseorang mati syirik, ketika seseorang mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah, dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada Nabi, berdoa kepada Allah, berdoa kepada wali, berdoa kepada Allah, berdoa kepada malaikat. Jangan berharap dia untuk masuk ke dalam surga Allah. Allah haramkan surga untuk orang musyrik, Allah haramkan surga untuk orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya mereka yang mati musyrik, Allah haramkan untuk mereka surga. Allah haramkan untuk mereka surga. Yang mati musyrik, Allah haramkan untuk mereka surga. Allah jadikan tempat kembali mereka neraka. Kesyirikan banyak, susuk, jimat, percaya bintang-bintang zodiak, percaya pawang hujan, bertanya ke dukun, bertanya ke paranormal. Kesyirikan semua itu. Rasulullah memperinci satu persatu bentuk kesyirikan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW. Bersumpah dengan mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, dari koruptor sampai maling ayam, mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Dan itu kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Rasulullah berkata, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Mati dalam keadaan syirik, Allah haramkan untuk dia surga. Allah jadikan tempat kembali dia neraka. Dan tidak ada seorang pun yang memberi syafaat untuknya nanti di hari kiamat. Sekalipun kita mencintai Nabi, sekalipun kita bersolawat ribuan kali dalam satu hari untuk Nabi, jangan berharap bisa masuk surga. Jangan berharap mendapatkan syafaat Nabi SAW. Bukti cinta seorang paman kepada keponakannya, Abu Talib, Abdul Manaf, Abu Talib, yang telah mengasuh Rasulullah SAW sejak 8 tahun, yang telah melindungi dakwah Nabi SAW dari orang-orang Quraisy, dari makar-makar Quraisy, melindungi Rasulullah, melindungi dakwah Islam, melindungi kaum muslimin. Abu Talib, apa kata Rasulullah? Ahwan ahli nari adzaban yaumal qiyamati Abu Talib yanta'ilu bina'laini min nar yaghli minhuma dimaghu. Seringan-ringan azab yang Allah timpakan kepada penghuni neraka adalah kepada Abu Talib. Menjadi penghuni neraka Abu Talib karena dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tetap dia penghuni neraka. Tetapi Allah memberikan untuk dia azab yang paling ringan. Kana fi dakhdakhim minan nar, dia berada di permukaan neraka. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar, kalaulah bukan karena syafaatku untuk pamanku, maka dia berada di kerak neraka. Yanta'ilu bina'laini min nar, dipakaikan sendal yang terbuat dari api yang membuat mendidih otaknya. Itulah seringan-ringan azab di neraka untuk Abu Talib. Nabiullah Ibrahim meminta syafaat untuk sang ayah yang sangat mencintai Nabi Ibrahim, tidak Allah kabulkan. Nabi Nuh meminta syafaat untuk istri beliau, untuk anak kandung beliau, tidak Allah kabulkan. Jangan berharap hanya dengan modal cinta Nabi SAW dan bersalawat banyak untuk Nabi SAW tanpa menjaga tauhid, dia akan mendapatkan keamanan di hari kiamat. Allah berfirman di surat Al-An'am, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya mereka yang beriman dan tidak tercampuri keimanan mereka dengan kesyirikan apapun, untuk mereka keamanan dan untuk mereka hidayah nanti di akhirat. Jaga tauhid.
jaga Islam. Mereka para sahabat setelah mendapatkan tauhid, mereka tebus apapun yang mereka miliki untuk Islam ini, untuk tauhid ini. Mereka tinggalkan ibu mereka di Makkah, mereka tinggalkan ayah mereka tinggalkan kampung halaman mereka. Bahkan di perang Badar, seorang adik berperang dengan kakaknya, seorang keponakan berperang dengan pamannya, seorang anak berperang dengan ayahnya. Karena apa? Bukan perkara ringan tauhid. Tauhid hanya Allah yang disembah, dia tidak menyembah siapapun nabi. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir langit pecah, hampir bumi terbelah, hampir gunung-gunung hancur karena ucapan Allah punya anak. Yahudi lah yang mengatakan Uzair anak Allah, Nasara lah yang mengatakan Nabi Isa anak Allah, atau misalnya ada Muslim yang mengatakan Muhammad anak Allah. Mereka sudah marah alam semesta ini karena ucapan-ucapan selamat Allah punya anak. Lebih ringan seseorang mengatakan selamat Anda sudah membunuh 1000 orang tak berdosa. Selamat Anda sudah durhaka kepada orang tua Anda sembelih orang tua Anda. Itu ringan daripada dia mengatakan selamat akan lahirnya anak Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan sampai kita wafat. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua di atas Islam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban